Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhlas. Saya mahasiswa Ilmu Hukum UIN Aranidi Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban atas soal final mata kuliah Filsafat Hukum yang dibimbing oleh Ibu Nurfi Herianti. Baik, adapun soal yang pertama tentang nilai elitis dan ulitis dalam hukum, yaitu ada dua pendekatan utama dalam hubungan nilai dan hukum, yaitu nilai elitis dan nilai utilitis. Nilai etis berfokus pada kebenaran moral. Hukum harus adil dan benar meski tidak selalu menguntungkan. Sementara itu, nilai utilitis menekankan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Adapun contohnya seperti larangan mencuri dalam KUHP. Secara etis, mencuri itu salah. Secara utilitis, hukum ini menjaga ketertiban sosial dan rasa aman untuk masyarakat. Jadi, hukum ideal menggabungkan nilai etis dan utilitis secara seimbang. Terus ada juga soal yang kedua, yaitu keadilan dan hukum. Adapun pandangan filsuf seperti Aristoteles menekankan bahwa keadilan tujuan utama dari hukum. Keadilan distributif mengatur pembagian yang adil, sementara keadilan restributif mengatur hukuman yang adil. Di Indonesia kita bisa lihat bagaimana keadilan hukum diterapkan di Aceh melalui kanun jinayat seperti hukum cambuk yang dianggap mencerminkan keadilan syariat. Di tingkat nasional, hadirnya UU TPKS merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual. Terus yang ketiga, tujuan hukum menurut Prof. Subekti. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya seperti BPJS, kesehatan yang memberi perlindungan sosial dan seluruh warga negara. Namun tidak semua aturan berhasil mencapai kebahagiaannya. Misalnya perizinan usaha UMKM yang selalu rumit bisa menghambat ekonomi rakyat kecil. Maka hukum harus berpihak kepada keadilan dan kemaslahatan bersama. Terus yang keempat, daya ikat hukum dan perbedaan dengan moral. Hukum memiliki daya ikat karena didukung oleh sanksi negara. Jika melanggar ada akibat hukum yang nyata. Seperti contohnya jika seseorang tidak membayar pajak, ia bisa dikenai denda atau bahkan pidana. Berbeda dengan moral atau akhlak yang bersifat internal dan tidak disanksi oleh negara. Misalnya tidak menghormati orang tua adalah salah satu contoh moral tapi tidak ada hukum negara yang menghukumnya. Adapun soal dari kelima, integrasi tujuan negara dan tujuan hukum. Jawabannya yaitu tujuan negara Indonesia seperti bertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan dan mensejahterakan. Hukum menjadi alat untuk mencapai semua itu. Contoh integrasi yang baik adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keduanya mencerminkan sinergi antara cita-cita negara dan fungsi hukum sebagai perlindungan dan pengarahan tatanan sosial. Demikian penjelasan saya atas soal-soal final mata kuliah Filsafat Hukum. Semoga penjelasan dan jawaban ini bermanfaat bagi saya, hubungan hukum, nilai, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.